Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah berbagai clustering algoritma yang ada ya. Nah, yang pertama itu adalah jadi clustering algoritma setidaknya bisa dibagi dua ya, yaitu berdasarkan secara bagaimana kita mencari clusternya ya. Itu bisa dibagi dua ya. Yang pertama itu secara hierarki lah. Nah, berarti ada dua metode yang akan kita bahas ya, walaupun kita tidak akan bahas secara detail, atau divisif dan aglomeratif. Nah, kemudian cara kedua itu yaitu secara partitional. Nah, ada dua metode yang akan kita bahas, yaitu K-means dan GMM. Nah, walaupun masih ada metode-metode yang lain ya yang tidak akan saya bahas ya di sini. Tapi keempat metode inilah yang saya akan bahas saat ini. Selanjutnya saya akan bahas apa itu hierarchical algorithm dan partitional algorithm ya, secara detail. Nah, jadi algoritma yang secara hierarki itu adalah mencari cluster berdasarkan cluster yang sudah dibuat sebelumnya ya. Nah, ada dua cara. Yang pertama itu adalah aglomeratif. Aglomeratif itu artinya bottom up ya. Berarti misalkan kita punya 100 data, berarti kita anggap ada 100 cluster. Nah, setelah itu, si 100 cluster itu, kita cari siapa yang mirip satu dengan yang lain, terus kita akan gabungkan menjadi, misalkan totalnya jadi 70 cluster ya, setelah digabungkan. Setelah itu kita cari yang mirip lagi, nah totalnya ntar jadi ada 35 cluster, dan seterusnya, sehingga nanti kita akan bisa mendapatkan satu cluster ya. Jadi kita bertahap gitu sepertinya. Nah, kalau divisif kebalikannya yaitu adalah top down. Nah, kita anggap 100 data itu adalah satu cluster, kemudian kita cari dari data tersebut siapa yang agak berbeda gitu ya. Nah, setelah kita bedakan, kita pisahkan menjadi misalkan jadi 4 cluster. Setelah itu kita pisahkan lagi menjadi berapa, misalkan 20 cluster ya. Dan kita akan lakukan itu terus sampai setiap cluster itu hanya mengandung satu data ya. Nah, itu adalah hierarchical algorithm. Nah, selanjutnya apa itu partitional algorithm? Itu tuh dari 100 data tersebut tuh kita ingin mempartisi 100 data tersebut menjadi K cluster yang berbeda ya. Nah, berarti ketika kita ingin menggunakan partitional algorithm, berarti kita harus men-set nilai dari K itu sebelumnya ya. Nah, ini adalah salah satu kelemahan dari partitional algorithm. Kenapa? Karena kita harus menebak dulu kira-kira K-nya itu berapa sih gitu ya. Nah, semoga cukup jelas ya dari definisi kedua metode ini. Nah, selanjutnya setiap metode ini akan saya bahas dengan detail sih. Nah, berikut adalah algoritma dari K-means. Nah, jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan algoritma dari K-means dengan sebuah perintah berikut ya. Nah, jadi kita punya n buah data ya, ada n buah observasi ya. Jadi X1, X2 sampai Xn, di mana masing-masing data tersebut ada di RP ya, karena masing-masing data tersebut itu punya P features. Nah, terlihat di sini bahwa data-data tersebut itu tidak punya label Y ya, karena data tersebut adalah unlabel ya. Jadi kita nggak tahu X1 itu labelnya 0 atau 1 gitu, kita nggak tahu gitu ya. Nah, langkah pertama dalam algoritma K-means itu adalah melakukan inisialisasi terhadap nilai K ya. Jadi si K-nya itu kita asumsikan ya. Jadi kira-kira K-nya itu berapa? Misalnya K-nya 2 atau 3 atau 10 ya. Jadi kita set dulu ya. Jadi set K-nya. Nah, setelah kita set nilai K-nya itu, nah kita harus menginisiasi centroid dari setiap cluster gitu. Jadi misalkan kalau K-nya itu 4, berarti kita harus pilih 4 titik yang kita anggap dia tuh sebagai sebuah centroid atau titik pusat dari keempat cluster tersebut ya. Nah, jadi kita punya mu1, mu2 sampai mu-k. Nah, lagi-lagi karena si X data kita hidupnya di RP, maka setiap mu itu juga hidupnya di RP juga ya. Nah, kita punya total sebanyak K centroid ya. Dari K centroid tersebut, nah kemudian kita masuk ke langkah 2. Nah, di langkah kedua ini kita akan lakukan berulang-ulang sampai convergence. Nah, apa yang dimaksud dengan convergence nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Tapi langkah kedua ini akan kita lakukan terus ya.
Nah, pertama-tama langkah pertama di langkah 2 yang harus kita lakukan itu adalah, nah setiap data itu kita harus kasih label gitu ya, berdasarkan centroid yang kita sudah inisialisasi secara sembarang tadi gitu ya. Nah, jadi misalkan data pertama nih, data pertama kita ukur jaraknya ke mu1. Nah, terus data pertama juga kita ukur jaraknya ke mu2 dan seterusnya. Nah, yang paling minimum itu adalah jadi label dari si data pertama gitu ya. Misalkan data pertama ke mu1 itu paling dekat. Oleh karena itu C1 itu jadi 1. Terus data kedua itu ke mu4 dia paling dekat. Berarti C2 itu jadi 4 nilainya ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan argmin ya. Jadi, yang kita cari itu adalah J berapakah yang bikin ini paling minimum ya. Nah, ini kita lakukan untuk setiap data ya, dari 1, 2, sampai N ya. Jadi kita akan labelkan, kita akan pura-pura label dari setiap data tersebut ya. Berarti C1 itu nilainya antara 1, 2, atau K ya. Nah, setelah setiap X itu, X1 sampai Xn itu punya label ya, maka kita bisa menghitung centroid yang baru ya, nilai rata-rata yang baru ya. Jadi practically perintah ini tuh adalah kan kita punya K cluster. Nah, kita akan menghitung centroid atau mu1 sampai mu K yang baru ya. Jadi ini J-nya ini akan jalan-jalan dari 1, 2 sampai K doang gitu ya. Jadi mu1 tuh apa? Jadi kita hitung semua X yang C-nya itu 1, terus kita cari rata-ratanya. Mu2 itu apa? Kita hitung semua X yang C-nya itu nilainya 2, terus kita hitung rata-ratanya, dan seterusnya sampai ke K gitu ya. Nah, kedua langkah ini akan kita lakukan berulang-ulang sehingga kita mendapatkan suatu kekonvergenan. Nah, semoga cukup jelas. Nah, abis ini saya akan mencoba mengilustrasikan dalam sebuah contoh sederhana, semoga jadi lebih jelas. Nah, berikut ini saya screenshot suatu ilustrasi tentang K-means ya. Nah, jadi yang gambar yang di atas itu adalah gambar pada langkah 1 ya. Jadi di sini kita melakukan inisialisasi K-nya itu 3 ya. Jadi kita asumsikan bahwa data-data ini yang warna hijau ini itu tuh terdiri dari 3 klaster. Kita anggap mereka tuh berasal dari 3 klaster. Nah, kemudian setelah kita men-set K sama dengan 3, kita melakukan inisialisasi titik centroid ya secara random ya. Jadi, nah saya anggap C1-nya itu ada di sini, C2-nya ada di sini, dan C3-nya ada di sini. Nah, titik C1, C2, C3 itu diambil secara random ya. Jadi, posisinya bisa beda-beda ya untuk setiap iterasi. Nah, setelah itu kita masuk ke langkah 2 ya. Jadi ini adalah langkah 1 tadi, ini langkah 1. Nah, sekarang kita masuk ke langkah 2. Jadi di langkah 2, langkah pertama yang harus kita lakukan itu setiap data kita akan kasih label ya. Jadi data yang lebih dekat ke centroid 1 kita kasih label 1, data yang kita dekat dengan centroid 2 kita kasih label 2 ya gitu ya. Jadi ini adalah punya label 1 nih di sini semua. 1 ya. Jadi ini semua berlabel 1 nih di sini. Jadi C-nya 1 semua. Nah, ini 3 nih. Label ini semua 3 nih karena lebih dekat dengan centroid ketiga ya. Dan yang ini kita kasih label 2 gitu ya. Karena lebih dekat dengan centroid kedua. Nah, data-data yang berlabel 1 kita cari nilai rata-ratanya ya. Nah, itu kita dapat mu yang baru sekarang. Nah, ini adalah centroid yang baru ya. Centroid yang baru. Nah, kemudian kita akan lakukan hal lagi. Nah, kita akan dari setiap data yang tadi kita udah kasih label, kita cari label yang baru sekarang. Jadi, setiap data itu kita cari tahu lebih dekat dengan centroid yang mana, centroid 1, centroid 2, atau centroid 3 ya. Jadi kita lakukan pelabelan ulang ya. Nah, setelah kita lakukan pelabelan ulang, kita cari centroid yang baru ya. Dan begitu seterusnya sampai konvergen. Ya, semoga cukup jelas. Nah, kapan kita bisa mengatakan sebuah K-means itu adalah konvergen, sebuah K-means algoritma adalah konvergen? Nah, ada 3 ya kriterianya ya, kita bisa pilih salah satu. Nah, yang pertama itu jika CI ya tidak ada yang berubah lagi ya. Jadi C1 sampai Cn itu tidak ada yang berubah lagi ya. Berarti itu sudah konvergen. Nah, kemudian atau jadi ini atau jika mu J-nya
Jadi mu1 sampai mu k itu sudah tidak ada yang berubah lagi ya. Jadi sentroidnya sudah tidak bergeser-geser lagi ya. Atau yang terakhir itu yang lebih sering dipakai jika fungsi tersebut sudah mencapai titik minimum ya. Nah, sayangnya fungsi ini tuh baru minimum global ya, baru minimum lokal gitu. Jadi bukan minimum global. Nah, yang kita cari itu sebenarnya kan minimum global. Nah, tapi fungsi ini tuh punya banyak titik minimum, takutnya punya banyak titik minimum. Jadi nilai C yang kita dapatkan itu sudah mencapai titik minimum lokal, itu artinya sudah konvergen gitu ya. Nah, di sini fungsi ini kan tergantung dari C kita ya. Jadi setiap label kita ya. C itu adalah sebuah vektor yang tergantung dari jumlah data ya M. Sementara mu1, mu2 dan sampai mu k itu ini ada di RP ya. Nah, jadi ketika kita melakukan iterasi pertama, nilai J-nya itu mungkin sekitar segini gitu ya. Tapi ketika kita ganti C ya, mungkin akan turun dikit gitu ya. Terus kita ganti mu, mungkin fungsi J ini akan turun lagi dikit ya, dan seterusnya ya. Ya, jadi fungsi J ini sering dipakai juga untuk mengetes apakah algoritma K-means kita itu sudah benar atau belum gitu ya. Nah, jika algoritma K-means kita itu sudah benar, harusnya kita mendapatkan profil fungsi J yang turun ya, gitu ya, yang monotonically decreasing ya. Tapi kalau fungsi J kita tidak turun, berarti ada yang salah dengan algoritma kita ya. Nah, jadi yang sering dipakai itu yang nomor 3 ini. Nah, fungsi nomor 3 juga bisa dipakai untuk membandingkan dua buah klaster ya. Jadi, misalkan saya pakai metode apa, dapat klaster ini. Pakai metode yang B, dapat klaster ini. Nah, kita bisa mengukur seberapa bagus clustering kita dengan menggunakan fungsi J ini ya. Jadi, yang paling kecil itu yang paling baik ya. K-means algorithm punya beberapa keunggulan dan juga punya beberapa kelemahan. Nah, keunggulan yang pertama, K-means itu sebuah algoritma yang sangat simple ya, yang mudah dimengerti dan juga efisien ya. Nah, kemudian tapi kelemahannya K-means itu tidak bisa digunakan kalau nilai rata-rata itu tidak bisa didefinisikan, terutama kalau kita punya variabel atau feature-feature yang categorical ya. Variable explanatory yang categorical itu K-means tidak bisa digunakan karena tidak ada definisi rata-rata di situ ya. Nah, kemudian kelemahan yang kedua itu K-nya itu harus didefine, sementara kita itu tidak tahu gitu ya, nilai K yang baik itu tuh berapa gitu ya. Nah, biasanya K itu bisa dipilih secara manual atau ada suatu metode yang namanya metode Elbow's method ya. Nah, silakan Anda pelajari sendiri karena tidak dibahas di dalam pembahasan kali ini. Nah, kemudian kelemahan berikutnya itu adalah sensitif ya. Jadi K-means itu sensitif terhadap outlier ya, yang pertama ya. Jadi kalau ada data outlier, K-means itu sangat sensitif, jadi bisa merusak keseluruhan gitu ya, dibandingkan kalau si outlier itu kita buang. Nah, kemudian kalau K-means juga sensitif terhadap inisialisasi dari centroid kita gitu. Jadi kalau centroid kita, kan kita secara random menginisialisasi centroid kita ya. Jadi kalau kita menginisiasinya itu di tempat ini, tapi kalau inisialisasi berikutnya di tempat yang lain, itu hasilnya itu bisa beda ya. Nah, jadi K-means itu kelemahannya tuh di situ. Dan yang terakhir, ada data struktur data, jadi atau persebaran data tertentu yang membuat K-means itu jadi lebih jelek ya. Nanti akan saya bahas ketika kita mempelajari tentang ini ya, model GMM ya. Tapi sekarang saya akan cuman mention aja dulu. Nah, sekian tentang pembahasan tentang K-means. Nah, saya akan masuk ke dalam metode yang berikutnya.